Farhan Hadir Bu. Hadir Bu. Sabilari hadir Bu. Nailul hadir Bu. Nashifa hadir Bu. Salma Sania hadir Bu. Muhammad Haikal Hadir Bu. Muhammad Ilham Hadir Bu. Zaskia hadir Bu. Muhammad Al Faruqi Hadir Bu. Muhammad Adimas Hadir Bu. Hadir. Rinaldi Hadir Bu. Emziat Hadir Bu. Hadir. Malik Hadir. Hadir Bu. Rena Sakila Hadir Bu. Ferdi Hadir Bu. Muhammad Anwar Mampus. Dwi hadir Bu. M Iqbal Hadir Bu. Kesenggara. Oke, nggak ada yang bertanya yang tadi. Mudah-mudahan paham ya. Baru kelihatan nanti kalau nggak paham saat nggak bisa ngerjain tugas. Itu coba yang nakal Bentar ya, lari-lari. lagi. Iya, Ziad, kenapa? Bu, saya mau nanya bukan, kalau Serambi itu dia dibuatnya emang harus mengelilingi masjid atau boleh buat dalam bentuk lain? Sebenarnya gini, tadi saya udah sempat sampaikan juga, memang secara definisi dia dibilang mengelilingi ya, sisi kiri, kanan, dan bagian bawah ya. Kadang-kadang kita nggak menemukan serambi di sebelah dinding mihrab. Tapi ada kondisi di mana kita nggak bisa buat seluruhnya. Jadi kalau ditanya ke saya, ini akan berkaitan dengan bentuk tapak, kemudian berkaitan dengan apa namanya, kok hilang ya, ketersediaan lahan. Kalau lahannya nggak ada, kita kan nggak bisa buat sekelilingnya. Mungkin cuma bisa buat satu sisi aja, atau cuma bisa buat dua sisi aja. Sehingga penting untuk nanti kalian melihat dulu bentuk tapaknya seperti apa. Cuman kalau bisa dibuat di sekeliling nih, lahannya oke, banyak gitu, bentuk tapaknya juga tidak masalah, ya dibuatlah di tiga sisinya. Itu. Ada lagi? Baik, Bu. Bu, misalnya kalau kita buat misalnya serambi itu kita buat di tengah-tengah misalnya, itu bakal dikira serambi atau enggak, Bu? Tengah-tengah berarti misalnya kalau kita bagi di bagian belakang ini ya, belakang area sholat wanita ya, jamaah wanita, benar? Ya bisa lah kita bilang gitu. Boleh, nggak masalah. Coba lihat sambung sedikit dengan kiri dan kanannya. Kiri dan kanannya itu berupa selasar untuk jalur sirkulasi, cuman yang besarnya itu ada di bagian bawah itu, di bagian belakang, dan tidak masalah karena berkaitan dengan bentuk tapak dan ketersediaan makanan. Baik, Bu, baik. Oke, ada lagi? Nanti kalau ada lagi silahkan ditanyakan. Kita masuk ke unsur arsitektural masjid. Nah, di sini nih baru kita lihat di mana kubah, di mana minaret, dan lain-lain ya. Dan bagaimana peran masing-masing unsur-unsur arsitektural masjid tersebut. Sebentar ya. Nggak tahu kata dia namanya harus paling cewek. Aku main. Habis itu lari.
Di antara kami tiga saya bisa. Coba Dona. Kau bisa telepon kalau lagi Zoom? Kau bisa telepon lagi Zoom? Bisa, kok bisa telepon aku juga. Coba aku telepon orang. Nggak bisa, nggak bisa. Basah aja kata aku. Kenapa panas? Tuh bangku. Ah, ini nggak bisa gedein lagi. Nggak, ini masalah sampai kaki abang ini kita pindah kamar itu aja. Nggak apa-apa. Jangan lanjut, kamar mana? Nggak apa-apa, ini karena aku dudukan aja. Kamar abang kau. Emang saja bukan aku dari situ. Kalau abang aku pikir. Ini mana kamar abang kau? Masih aku sampai kau. Oh nggak si abangku. Ya, saya bangke yang sana. Kayak kipas angin semalaman. Tapi malam dingin. Ya. Ini juga kayak itu. Ini sampai tangan aku panas sekali. Malam makin lama makin dingin. Tangan kayak perih kayak gitu. Aku radiasi sama ayahku. Nggak, aku udah kondisi. Iya, emang ini. Oke, kita ke slide nomor 2. Ada, ini saya ambil 3 pendapat mengenai unsur arsitektural masjid. Kalau kalian lihat, beda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Yang sama itu mihrab, mimbar, dan minaret. Misalnya itu beda-beda. Ada yang terdapat di Sumalyo, tapi nggak ada di Yasin Hussein. Ada yang ada di Ahmad Fanani, nggak ada Yasin Hussein dan Sumalyo, dan seterusnya. Tapi saya nggak pengen kalian bingung, karena ini namanya unsur arsitektural. Unsur arsitektural itu kan, apa ya bilangnya, beberapa ada yang menganggap, kayak misalnya Sumalyo menganggap hanya 10, tapi Fanani misalnya menganggapnya 5, Yasin Hussein menganggapnya 7, dan lain-lain. Hanya saja saya ingin kalian ingat bahwa sesuai dengan fungsinya, siapapun yang bilang unsur arsitektural masjid, apapun unsur arsitektural yang dia sebutkan, kalian harus ingat bahwa dia perlu ada ruang sholat, dia perlu ada apa lagi kalau kita bicara masjid? Harus ada area wudhu, kalau enggak kan nggak bisa. Susah kali kalau masjid nggak ada area wudhu, ya kan? Harus ada area wudhu. Lalu dia perlu apa lagi? Dia perlu mihrab sebagai penanda arah kiblat. Dia perlu mimbar untuk khatib menyampaikan khutbah. Atapnya haruskah berbentuk kubah? Enggak, dia boleh berbentuk macam-macam. Kalau masjidnya polos aja nggak ada ornamen, boleh nggak? Boleh. Kalau dia nggak punya serambi gimana? Agak mungkin tidak serambi berukuran besar, tapi saya yakin ada teras kecil untuk jalan. Untuk jalan itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Kalau halaman, beberapa mungkin ada yang tidak punya halaman di kondisi sekarang ya. Ada yang nggak punya halaman, tapi amat sangat sedikit. Kalaupun ada, maksudnya ada juga masjid-masjid yang halamannya kecil sekali, ada. Tapi untuk nggak ada tuh persentasenya mungkin sedikit. Kalau nggak ada al-maksurah, boleh juga. Nah, di antara semua unsur arsitektural masjid ini, kalian harus tahu yang penting tadi itu harus ada. Bahkan minaret tidak perlu, bukan suatu keharusan. Ini kita lihat satu-satu nanti sambil saya jelasin secara detail ya. Kita ke mihrab. Ruang salat kan udah dibahas kan di materi tadi sebelumnya. Maaf. Kita ke mihrab. Nah, mihrab yang pertama kali dibuat itu tidak berbentuk ceruk. Ceruk tuh maksudnya yang kayak sekarang tuh kan yang kita tahu bentuknya kayak gini, ya kan? Seperti ini. Nah, pada awal sekali bentuknya tuh justru berupa dinding datar. Jadi polosnya kayak gini. Miring, lurus aja. Imamnya di mana? Imamnya di sini. Nanti jamaah safnya di bagian belakang. Itu pertama sekali. Lalu sudah mulai berbentuk lengkungan ceruk di tengah. Karena dia ada space ya, ini kan jadi kayak ada space gitu kan. Sehingga imam sholatnya di bagian ceruk tersebut. Jadilah kita bilangnya mihrab itu tempat imam sholat. Anggapan ini masih ya memang betul karena imam sholat di situ.
juga, tapi yang harus diingat mihrab itu juga sebagai penanda arah kiblat. Jadi kalau kalian nanti menemukan kok mihrabnya kayak gitu kan ya, kok beda nggak melengkung, ya nggak apa-apa. Ini contoh mihrab yang sebelah kiri Masjid Raya, kanan saya lupa masjid di mana, tapi ini bentuknya peta. Jadi kalau yang kiri bentuknya lengkung, agak lurus saja nih ya, saya mereng-mereng nih. Yang ini bentuknya kayak gini, peta. Boleh ya Bu? Boleh. Ada lagi model lain nih, waduh apalagi nih ya, mihrabnya kayak gini. Bahkan disuguhkan dengan pemandangan tentu, view tadi yang ke arah sawah itu udah pasti nggak boleh ada orang yang lewat. Kalau nggak kan jadi mengganggu kekhusyukan ya. Kemudian di kanan, gambar kanan kita bisa lihat ada kayak gini nih, cuma penanda aja. Dia agak masuk ke dalam terus kayak ada langit-langitnya tuh direndahkan, jadi lebih melingkupi space tersebut. Boleh aja. Jadi tidak bilangnya tidak disebutkan secara khusus itu seperti apa. Kemudian mimbar ini kan apa mimbar itu ya? Nih mimbar, udah tahu kan ya? Ada yang dari kayu, materialnya macam-macam. Materialnya macam-macam, bentuknya macam-macam. Kalau yang sebelah kiri itu dibuat tinggi karena jamaahnya kan lebih banyak ya. Ini masjid di Arab, kayaknya Masjid Nabawi nih. Sementara yang kanan, iya ada tangga juga, tapi tangganya tidak terlalu tinggi ya, mihrabnya tidak terlalu tinggi. Jadi ini memang bentuknya akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan di dalam masjid nanti. Ada, sebentar saya mau kasih nampak gambar ya. Panas sekali. Saya suka kali tunjukin masjid ini. Masjid ini adanya di Turki kalau saya nggak salah. Di Turki. Tapi saya nggak bisa akses semua gambar karena nggak bisa kasih besar karena kita harus daftar dulu gitu. Nah, kalau ini saya besarin gini aja. Kalau dilihat area bisa dicoret nggak ya? Assalamualaikum Bu. Ya. Bu, saya izin keluar Bu ya, soalnya ada urusan yang mendadak Bu. Oke. Maaf Bu ya. Iya. Apa tadi saya mau bilang ini ya, kalian bisa lihat nggak ya saya coret gambarnya? Bisa lihat nggak saya coret gambar? Bisa Bu. Oke. Nah, ini adalah mihrabnya. Kemudian ini nih agak masuk sedikit. Itu tempat sholat imam. Terus ternyata mihrabnya kok polos aja ya gitu. Nggak kayak mihrab-mihrab kita biasa yang penuh dengan ornamen-ornamen, ada kaligrafi dan lain-lain. Apa yang membedakan dia adalah lighting yang dipasang di atas ini, di bawah, sehingga dia bercahaya. Yang lainnya agak redup, di bagian itu tuh bercahaya. Jadi kalian boleh pakai lighting untuk menunjukkan itu mihrab. Itu yang pertama. Lalu gimana cara hilanginnya? Sebentar ya.
Lalu kita lihat ke gambar di ini gambar masjidnya. Dia di bawah permukaan, dia kan di kondisi berbukit nih, kondisi berbukit. Jadi dia memanfaatkan kontur yang ada sehingga area sholat itu berada di bagian bawah. Ini kita bisa lihat dia pakai pakai tangga-tangga gitu. Dan kalau dilihat ini adalah layoutnya. Jadi yang menjadi masjidnya tuh di bagian tengah tapi di bawah permukaan tanah. Lalu nah ini yang tadi kita bilang, kita lihat sama-sama soal kitab. Yang putih tadi itu yang terang, nah itu dia gasnya. Ini dikasih nampak lanskapnya. Jadi kita harus turun ke bawah untuk masuk ke dalam masjid. Gambar fotonya kemudian ikan kanan ini permukaannya, kemudian turun ke bawah bisa lihat ada kita bisa lihat ada tangga di sini kan, ada tangga. Lalu di bagian sisi ini, bagian depannya, jadi orang dari atas, di belakangnya ada tangga, turun baru masuk ke dalam area sholat. Kemudian kita lihat lagi sayang mama ini. Anaknya. Anakku ini. Cinta mama. Ya Allah, mama ya Allah. karena dia biasanya minta Cinta yang mama ini. Apa dah kau? Nggak ada lagi ya? Sayang mama ini mau belum mandi cinta. Sih kalah sama pasangannya. Nah, berikutnya saya mau kasih nampak ini nih. Nah, ini mimbar. Tapi mimbarnya terintegrasi ke dinding mihrab. Jadi dibuat ceruk, kasih tangga. Jadi kalian boleh bereksplorasi membuat mimbar dengan bentuk seperti ini. Jadi saya mau kasih nampak khusus buat ini ya. Ada model-model lain lagi yang mimbarnya itu juga di dinding, jadi kayak balkon ya, tapi tersembunyi. Maksudnya tidak ada balkon, nggak ada teras yang menjorok keluar gitu, naik ke atas. Karena memang tujuan adanya mimbar itu kan supaya khatibnya itu bisa terlihat oleh jemaah di saat paling belakang. Jadi ada banyak sekali versi mimbar, versi mihrab, itu ada banyak sekali, tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing masjid yang sedang kalian lakukan. Abang kau mana? Kemudian kita ke minaret. Minaret ini pada awalnya tidak ada di Masjid Nabawi. Azan itu dikumandangkan di atas rumah Abdullah kawan kau. baru muncul minaret itu saat renovasi Masjid Nabawi di masa gubernur Khadijah Umar bin Abdul Aziz. Inspirasinya dari mercusuar yang ada di tepi pantai. Mercusuar itu kan dia hidupkan lampu ya, supaya kapal-kapal yang mau berlabuh di pelabuhan itu tidak terkena karang yang ada di sekitar pelabuhan. Jadi ide bentuk mercusuar itu diadopsi dan diadaptasikan ke arsitektur. Lama-lama kan karena memang sudah tidak lagi naik ke atas rumah orang atau tidak lagi pergi ke tempat yang tinggi, maka menggaungkan azan itu dilakukan di minaret. Hanya saja waktu itu kan belum ada sound system dan teknologi gitu ya.
Hanya saja saat ini karena sudah didukung oleh sistem yang audio yang sangat baik, minaret ini sudah menurun fungsinya. Dia nggak lagi sebagai tempat memandangkan azan, tetapi lebih ke identitas masjid. Orang menganggapnya, sebagian masih ada yang menganggap dia itu tempat memandangkan azan, tapi dari segi fungsi tidak lagi. Kalau sekarang lebih ke kalau ada minaret pasti masjid, nah gitu. Jadi menjadi identitas. Atau kalau nggak ada minaret bukan masjid itu harus ada minaret. Jadi kayak udah terpatri di kepala masyarakat, masjid itu harus ada minaret dan masjid itu harus ada kubah, sehingga membentuk identitas. Minaret ini banyak kali gayanya, modelnya, bentuknya. Ini ada beberapa, penjelasan nanti kalau bisa lihat. Saya kasih nampak ini secara keseluruhan ya, ada banyak sekali, mungkin ada yang tidak termasuk ke dalam bagian kategori. Yang pertama, minaret gaya Syria. Gambar sebelah kiri. Nah, di sini minaretnya bentuknya bukan bulat, tapi mereka. Ya Allah. Alas dasarnya persegi. Sementara yang sebelah kanan itu minaret gaya Irakis. Dia seperti spiral dari bawah besar mengecil sampai ke atas. Spiral tuh kayak gini nih. Nah, ini dari atas begini. Nah, ini ngeliatnya di atas ya, tapi kalau dia dibuat dari dimensi, jadi bentuk bangunan tuh kayak gitu.